nggak ada gunanya. Adil nggak ada gunanya. Ini zaman sekarang ini ya. Zaman sekarang ini. Ya harus punya pegangan. Pegangannya tadi ada di mana tulisan tadi itu. Jalur relatif taman bagus. Kalau bisa usahakan itu ya. Kita nggak bisa istri kita suruh baca. Perempuan tuh kadang tulisannya lebih kuat daripada bapak-bapak dan ibu-ibu. Bapak ini Masya Allah kena wiridan sebentar udah ngantuk. Baca wirid 5 menit ngantuk ketiduran bisa sampai 5 jam. Ibu-ibu baca wirid relatif. Kalau tidak bisa kita setidaknya Pak, setelah sholat subuh itu baca doa dulu ya. Wirid Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, doa dan sebagainya. Itu ada baca sholawat. Kalau sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kurang dari 10 kali. Itu ada baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Anda menyaksikan channel kami, alangkah baiknya Anda subscribe dahulu. Manusia paling mulia Nabi kita Muhammad, manusia paling wa malaikatahu yashhaduna annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuluka Allahumma inna sayyiduka wa islamaka wa malaikatahu wa jami'a khalqika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika Habib Ali itu punya pengajian setiap hari Senin. Jadi rutinannya Habib Ali Habib Soebul Maulid itu seminggu ada 2 kali. Yang pertama Yaumul Itsnin, itu siang. Siang itu madrasah baca Quran, baca hadis. Rata-rata nanti hadis diterjemahkan begitu. Kalau hari Kamis Lailatul Jumat, malam Jumat itu baca Maulid. Sebelum Simtud Duror ditulis, itu dibaca Maulid Tiba. Nah, setelah ditulis Simtud Duror, maka beliau baca Maulid Simtud Duror. Tentunya setelah ditulis itu bukan langsung ditulis terus dibaca, enggak. Simtud Duror itu setelah ditulis dibawa dulu. Ada yang ziarah ke Madinah, cari isyarah dulu dari Nabi Muhammad SAW. Makbul apa enggak ini? Kalau ini makbul indah Nabi, baru akan dibaca sama Habib Ali. Kalau nggak makbul indah Nabi nggak akan dibaca. Nah, jadi kalau kita baca Maulid, kita baca rawinya. Mungkin qasidahnya dikit, rawinya banyak, itu Anda jangan malas. Kenapa? Rawinya itu udah dijamin makbul di sisi Nabi Muhammad. Lah qasidah yang kita baca, siapa yang udah jamin kalau itu makbul? Qasidah kita baca kan nggak jelas. Kadang-kadang kita qasidah nggak tahu yang ngarang siapa, ya kan? Kadang-kadang qasidah nggak tahu yang ngarang siapa, begitu. Kalau rawinya itu udah dijamin makbul indah Nabi, itu kalau rawinya udah dijamin makbul. Nah, yang paling di majlisnya hujan ya, berkah berarti insyaallah ya. Kenapa? Udah cepat mau pulang apa? Pulang aja. Jadi di Masjid Riyadh setelah baca hadis, lalu baca firman Allah Ta'ala, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Sampai ila akhir ayat. Baca ayat itu baca qasidah-qasidah. Saya Bali, sebenarnya qadha qadar itu sudah tertulis. Orang itu, manusia itu kan terbagi 2, ada sa'id, ada syaqi. Sa'id itu beruntung, syaqi itu celaka. Sa'id maktub bisa bikin asal sa'id. Yang beruntung ya termaktub dia orang beruntung. Yang syaqi juga maktub dia syaqi. Nah pertanyaannya, kita masuk yang sa'id atau yang syaqi, gitu kan? Ya, terus pertanyaannya kan itu. Gimana? Nah, wasa'adah laha alamah la'iha ala wujudin.
Ada wujud arbabiha. Sebenarnya tanda-tanda keberuntungan itu nampak di wajahnya orang-orang yang beruntung tersebut. Wajah-wajahnya wajah beruntung semuanya insyaallah. Wal insan yufattis ala nafsi. Faman wajada nafsahu laha raghbah wa himmah wa quwwah wa nashat fi ta'atillah wa mahabbati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa hadza dalilun ala sa'adati. Maka kita cek diri kita. Kalau kita itu punya semangat untuk berbuat taat, ada semangat berbuat taat, cinta sama Allah, cinta sama Rasul, ini tanda kita orang beruntung. Itu. Ini udah semangat semua, datang dari jam 5, Habibnya baru datang jam 7 ya. Nah, setelahnya. Jadi tadi kita ini ada agenda di Pamulang. Dan selesai dari Pamulang itu saya teler berat. Akhirnya saya mampir ke rumah teman di Serpong, saya tidur 15 menit. Habis itu bangun seger baru jalan lagi. Ternyata Masya Allah macet dari Serpong. Alhamdulillah sampai tahu ya. Yang masih ditunggu belum bubar. Itu dalil ya, kalau dia itu semuanya semangat untuk taat, cinta sama Allah, cinta sama Rasul, itu dalil maksudnya dia itu orang yang beruntung. Kita ini tahu kalau diri kita ini penuh kekurangannya. Karena saya mau nanya, tapi ada harus jujur. Dapat duit 1 miliar, tapi dibenci sama Allah, mana? 1 miliar, 5 miliar dibenci sama Allah, mau? Gak mau kan? 10 miliar dibenci sama Allah, gimana? Mau gak? 10 miliar gak mau? 1 nih, mau gak? Ini tadi kita cinta sama Allah. Kita ini tahu amal kita ini belepotan tuh ya. Tapi kalau kita disuruh dibenci sama Allah, kita gak mau. Ini tandanya kita cinta sama Allah Ta'ala. Jadi dengan amal kita yang pas-pasan, kita takut kalau kita tidak dicintai sama Allah Ta'ala. Rasa takutnya kita tidak dicintai sama Allah Ta'ala, itu amal yang paling istimewa. Ini amal yang paling istimewa. Berarti cahaya iman ada dalam hati kita semuanya. Nah, makanya jangan pernah remehkan majlis maulid, majlis hal. Aku an takuma fi. Juga ada majlisun yang ussisa ala taqwa wa ala niyatus salihah. Nah, kita perlu duduk di tempat-tempat semacam itu untuk ngecas hati kita semuanya ini ya. Dan barang siapa yang dia itu malas dan dia itu nggak mau untuk melakukan amal yang bisa membuat dia dekat dengan Allah dan dekat dengan Rasulullah SAW, maka tanda dia adalah orang yang akan terhina. Sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah berikan kepada kita. Nabi Allah yaj'alni wa iyyakum minas su'ada. Allah jadikan kita semuanya minas su'ada, orang-orang yang beruntung. Allah yarzuqnal a'mal allati tujibu lana ridha Allah wa ridha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berikan kita ini berusaha beramal-amal yang mana amal itu akan mendatangkan keridhaan Allah dan keridhaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata beliau, oleh karena itu kenalilah haknya Allah, kenalilah haknya Rasul. Wamtathilu ma jaa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wajib alladhi ajabahu Allah alaikum adduhu bi farahi qalbin wa sururi bal wahdumu khidmatan nasihah. Kata beliau, kamu taati semua perintah Allah. Semua ibadah yang wajib kamu kerjakanlah itu dengan hati yang senang dan hati yang bahagia. Dan kan berkhidmatlah kepada Allah dengan pelayanan yang sebaik-baiknya. Ketahuilah sesungguhnya wa habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ja'ana bidinin qawim wa siratin mustaqim. Nabi SAW itu datang kepada kita bawa agama yang lurus, jalan yang benar, yang lurus. Wal ayatul Qur'annya tutla ala asmahina. Dan Quran sudah dibacakan oleh atas telinga-telinga kita. Namun mana hati-hati yang bergetar karena takut kepada Allah Ta'ala ketika mendengarkan ayat suci Al-Quran. Mana hati yang merindukan janji-janji Allah Ta'ala. Mana hati yang takut kepada ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, hati-hati kita ini mungkin sakit, cuma belum mati, sakit hati kita ini. Nggak mati tapi sakit. Oleh karena itu is'au fit tadwiri tabibin liqulubikum. Kamu harus berusaha untuk mencari obat-obat, dokter-dokter untuk hati-hati kamu. Ketahuilah,
kematiannya hati itu bahaya. Kenapa? Karena agama akan hilang nanti kalau hatinya mati. Tapi kalau sakitnya badan, itu cuma jasad aja nyaru, mati selesai. Yang bahaya itu adalah sakit hati. Kalau sampai hatinya itu mati, ya udah nggak ada yang bisa ngobati. Agamanya juga nanti akan jadi korban. Makanya kita perlu mencari tabibul qulub. Obat-obatnya hati. Obatnya hati macam-macam. Ada obatnya hati itu ilmiah wa amaliyah. Ada obatnya hati itu diobati dengan cara ilmu. Gimana? Baca kitabnya orang-orang soleh. Baca kitabnya Al-Imam Al-Ghazali. Baca kitabnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini itu kitabnya luar biasa. Ada nurnya di situ. Ada berkahnya. Lafaznya sederhana udah diwami, tapi di situ ada berkah. Ada satu orang ulama namanya Abdurrahman Al-Adawi. Al-Adawi. Beliau dapat tugas dari Habib Ahmad Masyhur bin Thaha Al-Haddad untuk mentranslate kitabnya Habibullah Haddad ke bahasa Inggris atau ke bahasa negara-negara yang lain itu, ditranslate gitu. Akhirnya kitab ini dibawa ke negara, nama negaranya disebut gak ini? Nama negara di daerah Rusia, Eropa, negara Eropa. Negaranya kalau Piala Eropa sering main lah negara ini. Dia dakwah di negara itu, masuk ke penjara, bawa nuskah terjemahnya kalamnya Abdullah Haddad. Dia bawa 3.000 nuskah, dia bawa 3.000 eksemplar, dia bawa. Satu hari 1.500 orang masuk Islam karena kalamnya Abdullah Haddad. Kalau katanya para ulia yang mensifatkan kitabnya Abdullah Haddad, di antaranya Habib Umar belum mengatakan kitabnya Abdullah Haddad itu beda. Kenapa? Karena kalau baca kitab beliau itu, hati nanti kayak ditarik dari kegelapan menuju tempat yang berdasar. Mau nggak mau ada jazbahnya, ada tarikannya. Itu kalau baca kitabnya Habib Abdullah bin Alawi Haddad. Orang itu bisa berpindah agama dengan sangat mudah, kayaknya nggak ada gunanya. Adil nggak ada gunanya. Ini zaman nih sekarang ini ya, zaman sekarang ini. Dia harus punya pegangannya tadi. Ada di mana tulisan tadi itu? Jalur dilatih pertama bagus, kalau bisa usahakan itu ya. Kita nggak bisa istri kita suruh baca. Perempuan tuh kadang tulisannya lebih kuat daripada bapak-bapak dan ibu-ibu. Bapak ini masya Allah kena wiridan sebentar udah ngantuk. Banyak wirid 5 menit ngantuk ketiduran bisa sampai 5 jam. Ibu-ibu baca wirid berrelatif. Kalau tidak bisa kita setidaknya Pak, setelah sholat subuh itu baca doa dulu ya. Wirid subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, doa dan sebagainya. Itu ada baca sholawat. Kalau sama Nabi Sallallahu kurang dari 10 kali. Itu ada baca doa-doa yang untuk perlindungan. Berarti apa contohnya? Seperti a'udzubika limallahi ta'ala min syarri ma khalaq. Itu baca 3 kali. Ada juga ada baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un wa la tasmi' wa huwas sami'ul alim. Ada baca juga 3 kali. Kalau saya biasa baca ada doanya Habib Ali. Allahumma ya aliman bima yakun, ikfina syarra ma yakun, qabla yakun hatta la yakun. Allahumma ya Allah, ya aliman bima yakun, yang Maha mengetahui apa yang akan terjadi. Ikfina syarra ma yakun, lindungi aku dari keburukan yang akan terjadi. Qabla yakun, sebelum itu terjadi, hatta la yakun, sampai enggak terjadi. Allahumma ya aliman bima yanzil, ikfina syarra ma yanzil, qabla yanzil, hatta la yanzil. Ya Allah, yang Maha mengetahui apa yang akan turun. Lindungi aku dari keburukan yang akan turun. Sampai keburukan itu nggak jadi turun, sampai nggak akan turun. Masya Allah. Kalau itu sampai keburukan itu turun, sampai keburukan itu nggak akan. Ada doa, ada lagi ada harus berdiri. Saya tulis istighfar. Allahumma anta la ilaha illa anta wa ana ala ahdika bika mas a'udzu bika min syarri ma abuhu laka bi ni'matika alayya wa abuhu bi fadlika fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
Ini katakan ini cara ngarahi Allah tuh doa ini saya tulis kemarin. Ada bayangkan dalam satu kali zikir nyebut Allah berapa kali? Allahumma satu, anta engkau Allah, Rabbi Tuhanku, ya kan Tuhan.